Nah, yang pertama kami akan ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa hukum menghalang-halangi pendirian masjid atau bahkan menolaknya, dan bolehkah kita mendoakan keburukan bagi mereka yang menghalang-halangi dan yang menolaknya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Berkaitan dengan masalah masjid, yang perlu antum perhatikan bahwa masjid ini merupakan baitullah, rumah Allah, dan masjid itu semuanya milik Allah dan tidak boleh ada kesyirikan dalamnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid itu milik Allah dan enggak boleh orang berdoa kepada selain Allah di dalamnya. Dan masjid dari zaman Nabi SAW itu dibangun oleh kaum muslimin, dan Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi berusaha untuk membangun masjid. Yang pertama Nabi bangun ketika Nabi transit di Kuba, Nabi bangun masjid Kuba. Kemudian setelah itu Nabi masuk kota Madinah dan Nabi membangun masjid Nabawi. Dan dua-duanya masjid itu dibangun di atas takwa. La masjidun usissa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Kemudian banyak hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan tentang dianjurkannya kita untuk membangun masjid. Dan tempat yang paling baik, yang paling dicintai Allah, itu masjid. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Bahwa tempat yang paling dicintai Allah itu masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Dijelaskan hadis ini sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, kenapa masjid itu yang paling cinta Allah? Karena masjid tempat ibadah, masjid tempat orang ruku dan sujud kepada Allah Ta'ala, masjid tempat orang untuk berzikir kepada Allah, masjid tempat orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, masjid tempat orang untuk belajar agama ini, dan yang lainnya banyak, puluhan manfaat masjid itu. Dan ditegakkannya sholat berjamaah dalam masjid merupakan keutamaan yang paling besar, karena nggak ada yang bisa menegakkan sholat di dalam masjid kecuali orang beriman, seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 18 gitu, bahwa yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah menyebutkan bahwasanya yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi masjid itu tempat yang paling dicintai Allah. Kemudian tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa pasar? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan juga yang lainnya. Pasar yang paling dibenci oleh Allah dan tempat yang paling dibenci oleh Allah karena di situ terjadi kebohongan, sumpah palsu, penipuan, dan tempatnya setan. Di pasar itu banyak lagi kebohongan, tipu menipu, dan yang lainnya di dalam pasar itu. Juga tempat kelalaian dari zikir kepada Allah Taala. Jadi yang paling cintai tempat itu masjid. Karena tempat itu yang paling dicintai Allah, maka kita berusaha bagaimana membangun masjid. Di dalam hadis Nabi, banyak hadis Nabi menyebutkan SAW anjuran untuk membangun masjid. Nabi bersabda SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan rumah di sorga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.
Begitu juga Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan juga Ahmad, man bana lillahi masjidan yabtaghi biha wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena mencari wajah Allah, Allah akan bangunkan rumah di sorga. Dan berapa hadis lagi yang lain tentang ada di sini. Artinya Nabi menganjurkan seorang itu bangun masjid meskipun kecil. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qitatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid meskipun kecil seperti kandang burung, maka Allah akan bangunkan rumah di sorga. Artinya anjuran dari Nabi SAW untuk membangun masjid banyak sekali hadisnya. Artinya umat Islam dianjurkan untuk membangun masjid karena masjid tempat yang paling mulia di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat untuk dikumandangkannya azan yang 5 waktu, tempat untuk orang beribadah kepada Allah, untuk ruku dan sujud. Kalau sudah seperti ini, umat Islam wajib untuk membangun masjid. Enggak boleh menghalangi. Ketika orang itu menghalangi dari pembangunan masjid, maka ima dia itu karena kebodohannya, ima dia mengikuti hawa nafsu, ima dia orang-orang munafik. Kalau orang menghalangi pembangunan masjid, berarti dia menghalangi orang untuk apa? Ibadah kepada Allah, menghalangi orang untuk ruku dan sujud kepada Allah. Ini perbuatan yang zalim. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 114, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kanu yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa fil akhirati 'adzabun 'adzim. Allah menyebutkan ancaman kepada orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid. Allah mengancam dalam surah Al-Baqarah di ayat 114, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 114, dan tidak ada orang yang paling zalim, tidak ada, kata Allah, orang yang paling zalim melainkan orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya namanya dan dia berusaha untuk merobohkannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak patut untuk memasukinya kecuali dalam keadaan mereka takut. Bagi mereka, orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid ini, bagi mereka khizyun, kehinaan di muka bumi ini. Walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar nanti di hari kiamat. Jadi 2 tuh siksanya. Di dunia 3. Di dunia orang-orang yang zalim, yang menghalangi pembangunan masjid, mereka nggak akan mungkin masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan mereka takut, hina mereka. Yang kedua, dihinakan oleh Allah di muka bumi ini, dan ini akan terbukti dalam kehidupan. Antum bisa buktikan nanti orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid, Allah akan hinakan dia nanti. Kemudian yang ketiga, Allah akan azab dengan azab yang pedih. Karena nggak mungkin kalau dia orang beriman menghalangi pembangunan, nggak mungkin orang beriman. Yang menghalangi pembangunan masjid siapa? Yang pertama, orang kafir. Yang kedua, orang munafik. Nggak mungkin kalau orang beriman menghalangi pembangunan masjid, nggak mungkin. Jadi secara fitrah aja, kalau kita tanya anak-anak, ya, boleh nggak orang menghalangi pembangunan masjid? Pasti akan jawab tidak boleh. Fitrah. Gitu. Jadi ketika menghalangi, ini perbuatan kezoliman. Setiap kezoliman pasti akan dibalas oleh Allah. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Dan Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan babani muajjalani uqubatuhuma ma'a ma yadakhiru fil akhirah al-baghyu wal 'uquq. Kata Nabi, ada 2 dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia, dan Allah juga akan azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, yaitu kezoliman. Yang kedua al-'uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ada 2 dosa yang Allah cepatkan azab di dunia, dan tapi Allah akan azab juga di akhirat. Yang pertama kezoliman, yang kedua durhaka kepada orang tua. Jadi menghalangi pembangunan masjid ini bukan kezoliman. Kalau kezoliman ini berat hukumannya. Di dunia berat, kemudian juga dikubur dia berat,
di akhirat juga berat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hendaklah kalian hati-hati kepada kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan nanti pada kiamat. Pasti Allah akan balas, nggak mungkin enggak. Sekarang mungkin dia kuat, dia sebagai tokoh masyarakat, atau dia sebagai pejabat, atau dia sebagai aparat, kuat dia bisa menghalangi masjid. Tapi ingat, azab Allah itu pasti akan datang, cepat atau lambat. Orang itu pasti akan diazab Allah, nggak mungkin tidak. Kemudian apalagi ditambah dengan doanya orang dizalimi, orang yang biasa sholat di situ, atau yang punya tanahnya, dan juga yang membangun masjid kemudian dihalangi. Kalau dia berdoa, makbul doanya, cepat atau lambat, gitu. Dan itu berat buat orang-orang yang menzalimi itu. Makanya Nabi menyebutkan, ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hendaklah kalian hati-hati kepada doa yang dizalimi, karena doa yang dizalimi makbul, nggak ada hijab. Pasti siapa aja yang menzalimi dia, siapa aja, apakah dia orang biasa, dia pejabat, dia aparat, dia tokoh, kalau dia berbuat zalim kemudian didoakan kepada orang itu kejelekan, ya pasti akan kena doa itu, cepat atau lambat gitu. Jadi wajib orang itu berhati-hati, karena bukan mustahil nanti akan kena kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keturunannya, karena perbuatan dosa dia mengakibatkan semuanya kena azabnya. Itu yang wajib dia berhati-hati. Jadi ketika orang menghalangi pembangunan masjid, itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Dan juga kalau dia orang beriman dan akalnya waras, kenapa masjid dilarang? Kenapa enggak tempat maksiat? Kenapa enggak tempat orang berzina, menyembah kepada selain Allah, tempat joget-joget? Kenapa enggak dilarang? Kok masjid? Gitu. Ini berarti ada sesuatu yang enggak beres. Pertama, yang enggak beres imannya. Yang kedua, yang enggak beres akalnya. Yang ketiga, yang enggak beres fitrahnya. Gitu. Ini berarti udah. Kalau imannya, masa orang beriman, masa orang Islam melarang orang bangun masjid? Coba deh cara berpikir dia, kok masjid dilarang dibangun? Nggak masuk di akal. Kalau dia orang beriman, dia akan dukung. Kan Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kalian tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Ini membangun masjid perbuatan baik atau bukan? Baik, bangun masjid. Takwa atau bukan? Takwa. Kenapa? Untuk orang ruku dan sujud. Kalau mereka beralasan masjid itu beda faham. Kalau beda faham, apakah perbedaan faham ini baru sekarang? Apa dari zaman dahulu? Dari zaman dahulu, dari 4 imam mazhab sudah ada perbedaan. Tapi mereka saling menghormati. Di Indonesia ini ada nggak perbedaan paham? Banyak. Ada banyak organisasi di Indonesia ini. Ada lagi. Karena berat buat dia. Dan itu bukan dosa kecil, dosa besar. Dan itu akan kena dia nanti. Pasti akan kena, nggak mungkin tidak. Karena kezaliman. Kalau kezaliman pasti akan diazab oleh Allah. Yang paling pertama yang dia dapatkan dosa besar yaitu. Kemudian nggak akan dapat petunjuk. Karena Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan menunjuki, nggak akan dapat petunjuk orang yang zalim itu. Jadi gimana antum mendoa? Apa nggak sebaiknya antum doakan supaya dapat petunjuk? Allah mengatakan, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah nggak menunjuki orang berbuat zalim. Allah nggak menunjuki. Kok antum doakan supaya dapat petunjuk? Berarti apa yang pantas buat dia? Doakan apa? Diturunkan azab buat orang itu. Kenapa? Menghalangi orang untuk apa? Untuk bangun masjid, menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah, menghalangi orang untuk ruku dan sujud kepada Allah. Berat dosanya. Dan itu akan terus tuh kena azabnya. Pasti, nggak mungkin tidak pasti gitu. Ini nas dalil
bukan kata orang, dalil dari Quran, dalil dari hadis Nabi SAW, dan pasti akan binasa. Tadi kan dibacakan oleh imam itu di akhir surah Nuh, wala tazididz zalimina illa tabara. Nggak akan menambah orang zalim kecuali apa? Kebinasaan. Pasti dia akan binasa, pasti dia akan hancur, pasti dia akan hina, pasti akan disiksa oleh Allah, pasti semuanya itu. Tinggal berpikir, kalau dia tetap demikian, pasti Allah akan turunkan azab. Ya kita sebagai orang yang lemah, ya kita tetap berusaha menempuh jalur bagaimana supaya masjid itu bisa kebangun. Cara-cara kita nggak mau cara yang haram, kita cari yang halal. Artinya kita tempuh jalur hukum sesuai dengan negeri ini negeri hukum. Ketika itu tidak terpenuhi, ya kita serahkan kepada Allah, karena kita nggak punya kemampuan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al Ustaz.